Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Amara Tisinta dari NIM terakhir 123 berkesempatan untuk menyampaikan dasar-dasar bagian ahli waris. Nah, langsung saja di sini saya sudah menyiapkan pohon waris yang isinya tentang anggota ahli waris beserta bagian-bagiannya. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke bagian-bagian ahli waris, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari ilmu waris atau ilmu faraid. Apa sih teman-teman? Langsung saja ya. Jadi ilmu waris atau ilmu faraid itu adalah ilmu yang mempelajari metode pembagian harta warisan dalam Islam. Nah, dengan kita mempelajari ilmu waris ini, kita itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris, dan kita juga mengetahui bagaimana proses perhitungan agar dapat diketahui bagian dari masing-masing ahli waris. Nah, itu manfaat dari kita mempelajari ahli waris. Dan hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Selanjutnya yaitu untuk menentukan berapa besar bagian tiap anggota ahli waris dan dari mana sumbernya. Langsung saja kita amati Quran surah An-Nisa ayat 7. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, serta kerabatnya. Nah, jadi maksudnya apabila ada orang laki-laki yang meninggal oleh ibu, bapak, serta kerabatnya, maka dia juga akan mendapatkan bagiannya. Selanjutnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, jadi pada intinya dari Quran surah An-Nisa ayat 7 yaitu bahwa tiap anak laki-laki atau anak perempuan apabila meninggal oleh ibu, bapak, bahkan kerabatnya, dia juga akan mendapatkan bagiannya. Nah, untuk mengetahui bagian yang telah ditetapkan yaitu pada An-Nisa ayat 11 sebagai berikut. Nah, artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Nah, jadi maksudnya bagian satu anak laki-laki itu sama dengan dua bagian anak perempuan. Jadi bagian anak laki-laki dengan anak perempuan yaitu 2:1. Nah, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi maksudnya apabila anak perempuannya itu lebih dari 1, maka bagiannya yaitu 2/3 bagian. Nah, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Jadi maksudnya jika anak itu perempuan satu-satunya atau perempuan tunggal, maka setengah bagian untuknya, setengah bagian ya. Nah, selanjutnya, dan untuk dua orang ibu, bapak bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jadi maksudnya si mayit apabila itu mempunyai anak dan bapak ibunya itu masih, maka bagian dari ibunya itu 1/6, bapaknya juga 1/6. 1/6-nya. Nah, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jadi maksudnya apabila si mayit itu tidak mempunyai anak, maka bagian ibunya adalah 1/3. Nah, di sini bapaknya tidak dijelaskan. Jadi maksudnya yaitu bapaknya adalah asobah, mendapatkan sisa dari harta peninggalan. Begitu. Nah, selanjutnya, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Jadi apabila yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ibunya itu akan mendapatkan 1/6 bagian. Jadi bagian ahli waris itu dibagikan setelah wasiat dan hutang ditunaikan terlebih dahulu. Dan jika tidak
mengetahui siapa yang lebih banyak manfaatnya antara anak dan orang tua, maka ikuti saja ketentuan dan ketetapan Allah sesuai dengan An-Nisa ayat 11. Selanjutnya, untuk mengetahui bagian dari suami dan istri dapat dilihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 sebagai berikut. Bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Jadi maksudnya apabila suami meninggal oleh istrinya, itu akan mendapatkan setengah bagian jika tidak mempunyai anak. Seorang istri tidak mempunyai anak. Dan apabila suami yang istrinya meninggal itu istrinya mempunyai anak, maka suami akan mendapatkan 1/4 bagian. 1/4 bagian harta yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jadi maksudnya apabila suami yang meninggal, istrinya itu akan mendapatkan 1/4 bagian jika tidak mempunyai anak. Dan apabila istrinya itu mempunyai anak kemudian, maka istrinya itu akan mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Seperti itu. Selanjutnya, jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Nah, jadi maksudnya apabila seorang yang meninggal atau si mayit itu tidak meninggalkan ayah dan juga tidak meninggalkan anak, tetapi si mayit itu masih mempunyai saudara laki-laki yang seibu dan juga saudara perempuan yang seibu, maka bagiannya masing-masing adalah 1/6. Jadi bagian saudara laki-laki itu 1/6 dan bagian saudara perempuan yang seibu itu juga 1/6. Selanjutnya, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu. Jadi apabila saudaranya si mayit itu lebih dari satu saudara yang seibu, nah maka bagiannya adalah dalam bersekutu 1/3. Selanjutnya, di dalam ilmu waris itu juga ada penyebab seseorang berhak mendapatkan harta warisan dan juga ada penyebab seseorang yang tidak dapat atau tidak berhak mendapatkan harta warisan. Nah, langsung saja yang pertama yaitu penyebab seseorang berhak mendapatkan harta warisan. Yang pertama ada karena hubungan keturunan seperti ayah dengan anaknya. Yang kedua karena hubungan pernikahan, yaitu pernikahan suami dan istri. Yang ketiga juga ada karena hubungan pembebasan budak. Dan yang terakhir ada karena hubungan agama sesama muslim ya. Nah, itu adalah penyebab seseorang berhak mendapatkan harta warisan. Selanjutnya ada penyebab seseorang tidak berhak mendapatkan harta warisan. Itu ada 3. Yang pertama yaitu berbeda agama, yang kedua pembunuhan, dan yang terakhir itu budak atau hamba sahaya. Nah, selanjutnya di dalam hukum waris ini terdapat istilah yang namanya hijab. Apa sih hijab itu? Jadi teman-teman, hijab itu artinya penghalang. Penghalang maksudnya itu ahli waris akan kehilangan haknya atas harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat atau lebih berat. Jadi penghalang, jadi tidak dapat
mendapatkan waris karena adanya penghalang-penghalangnya itu adalah ada hubungan yang lebih dekat lagi dari si mayit tersebut. Contohnya, kakek terhalang oleh ayah. Dan di dalam pembagian hukum waris ini, wasiat itu maksimal 1/3 bagian, tidak boleh dari itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.